Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بربك اليوم حسيب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Fikri atas tilawah yang telah. Mana teman skill hikmah? Ada nggak sih? Nggak ada. Tahun ini nggak ada. Nggak ada toh? Saking nggak tahu loh gitu maksudnya. Oh dulu saya kenal. Jadi waktu itu Ustazah Lucy ya, Lucy Al Palembangi, betul? Sofi. Kok Sofi? Sofi Musafa mah enggak yo. Itu aduh, Mbak Sofi. Waktu itu angkatan Ustazah Lucy ya, betul Ustazah Ari, betul Mbak Rumbin. Kamu kan angkatan pertama kan, MQ? Kedua? Oh belum. Oh ya Udin angkatan MQ pertama, masya Allah. Angka bisa berdiri Ustaz Udin. Ini bukan Ustaz Saifuddin ya, Ustaz Udin, Ustaz Fakihuddin, masya Allah. Berdiri Ustaz. Ini dia angkatan MQ 1. IG-nya Mbak Marmotolet, bisa dilihat.
Kalau nggak bisa nulisnya cari di followingnya Rumbin ada insya Allah. Follow nggak Bim? Follow ya. Satu angkatan harusnya follow lah. Nah, jadi MQ ini alhamdulillah bertahan sampai hari kemarin. MQ 4 bisa dari luar, dari peserta dalam, dan akhirnya di MQ 5 atau daurah Al-Quran ini dikhususkan untuk para asatid. Dan alhamdulillah berjalan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti mungkin ada, wallah alam, apakah ada reward? Nah, kita malah lupa lagi. Jadi ada usul dari pendahulu kita. MQ kata dia, ketawa dia kan. Hahaha kata dia. Oh MQ, ya alhamdulillah lah. Semangatlah kau hafalan. Oh iya semangat. Gimana? Oh ya, adalah usul ini kan ustadz ustazah semuanya. Maka dari jumlah hafalan nanti ustadz ustazah maju ke sini. Kalau jadi kita manut dari Bapak Ustadz Ulin Nuha saja. Nanti dimajukan misalnya Ustadz Mudofar. Ustadz Mudofar 1,5 juz ya Ustadz ya, sampai Al-Jin ya. Udah Al-Muzammil alhamdulillah Ustadz Mudofar. Jadi sampai Al-Muzammil nanti per juznya itu ada 2 soal. Nanti Ustadz Mudofar maju, nanti Ustadz Asep atau Ustadz Ulin atau Ustadz Ubed yang ngetes 1 juz 2 soal aja. Terus kan 1,5 juz, berarti juz 29-nya 1 soal. Jadi kalau misalnya Ustadz Haidar total berapa Ustadz hafalan? Bukan yang 30 ya, sejak dari ini berapa? 9 berarti berapa soal? Apakah nanti Ustadz Ulin akan memanggil semuanya putra putri atau hanya beberapa orang saja? Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ada usulan dari Ustadz Suwandi seperti itu. Ya buat latihan aja, ngetes di depan, ngetes mental bahasanya, tes mental. Tidak di kuburan tetapi di podium. Wallahu a'lam bishawab. Apakah diadakan Ustaz? Ya antum enggak masa aku. Oleh karena itu waktu dan tempat kami berikan kepada Ustadz Muhammad Ulin Nuha Al-Hafiz. Abu siapa? Siapa lagi yang mana? Abu Mafaza. Woi. Abu Aulia. Abu Isya. Fadol. Oke, saya megang mic jadi suka-suka saya. Ini juga Ustaz Mahmud nih. Oke, sambil menunggu Ustaz Asep sudah mau kesini insya Allah. Kita coba tes hafalan kita. Sebelumnya saya juga mengakui ya hafalan saya juga nggak lancar ya, jadi nggak usah gimana gitu, biasa aja. Nggak lancar nggak apa-apa, berarti oh hafalanku nggak lancar, harus banyak murojaah seperti ini. Ketua panitia Ustaz Ubed. Fadhil Ustaz Mudofar, gimana? Siap? Oke, tafadhal Ustaz. Masuk Ustaz. Berarti hafalannya juz 30 dan juz 29 ya Ustaz? Sampai Al-Jin, oke siap. Ini langsung disaksikan oleh Ustaz Asep. Kegiatan beliau murojaah istiqomah bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain ya. Jadi rajin itu akan mengalahkan kecerdasan ya. Jadi dengan istiqomah segala apapun. Kayak menghafal sulit, asalkan kita terus menerus baca terus, ya akhirnya ya hafal sendiri. Percuma kalau kita cerdas tapi males, ya nggak dapat. Oke, mungkin sementara hanya Ustaz Mudofar dulu nggak Ustaz ya. Oke, insya Allah dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Tafadhal, assalamualaikum.
Aslinya udah deg-degan semuanya aku dipilih orang. Aduh, mungkin nanti bisa secara mandiri di Putri. Pengganti Usmira siapa? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Harusnya ada. Kalau di sini kan Ustazah Lina. Mana Ustazah Lina? Oh, ya nanti bisa mandiri boleh. Misalnya nggak boleh pulang sebelum dites, monggo lah. Sebelum naik bis ya dites dulu kan. Ya seperti itu. Alhamdulillah Ustadz Asep Maulana Al-Hafidh, Ustadz kita telah datang. Tidak berpanjang waktu, mari kita sambut beliau untuk memberikan taujih atau mau'izah hasanah di penutupan Daurah Al-Quran 5 kita ini. Waktu dan tempat kepada Ustadz Asep Maulana Al-Hafidh kami berikan. Udah dari tadi Sat. Monggo Sat. Nanti kan yang ngasih panjenengan Sat. Iya toh. Oh gitu. Ya ada perubahan acara ini langsung dari Direktur LTQ, kita nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu pengumuman belum ditutup aja udah ada pengumuman kepada Ustadz Ulin kembali waktu dan tempat kami berikan. Betul Ustadz. Oke, ada perubahan. Mohon panitia segera bertindak. Selamat, kalau sudah siap silahkan memberikan kode. Oke, saya berikan apresiasi setinggi-tingginya bagi teman-teman asatidzah semua yang telah menjalani daurah ini dengan serius. Sebagaimana pada awal saya katakan ya, jadi kembali pada Anda sendiri masing-masing ya. Niatnya bagaimana, kemudian ya tingkat kesungguhannya bagaimana akan menentukan hasilnya. Dan alhamdulillah ini beberapa di antara kita juga mendapatkan hasil yang cukup memuaskan seperti itu. Ustadz Iram sudah siap belum? Iram sudah siap belum? Belum. Oke, jadi ada beberapa teman-teman yang alhamdulillah patut kita apresiasi. Insya Allah di sini saya akan mengumumkan peserta dengan terbanyak ziyadah dan juga peserta terrajin. Dari datanya yang saya terima ini, yang putri, masya Allah ini rajin-rajin ya ini datanya. Kalau yang putra seperti kemarin ya, innalillah ya. Ya, sambil ngurut tuh ya. Oke, dari yang putra terlebih dahulu. Sebagai peserta terbanyak ziyadah pada kesempatan Daurah Al-Quran tahun 2020 kali ini adalah peringkat 3 Ustadz Mahmud Abdul Halim dengan capaian 20 halaman. Peringkat 2 Al Ustadz Ahmad Muzaki dengan capaian 20 halaman. Peringkat pertama Al Ustadz Haidar Mufti Ahmadi dengan capaian 28 halaman. Ya, takbir. Masya Allah. Nanti majunya bareng-bareng ya nanti. Oke, kemudian peserta terrajin putra selama daurah selama 10 hari kemarin
bisa menjalani dengan baik. Terbaik ketiga jatuh kepada Al Ustadz Weli Sandika. Terbaik kedua jatuh kepada Al Ustadz Husain. Terbaik pertama sebagai peserta terrajin Daurah Al-Quran PPT Al-Hikmah 2020 putra jatuh kepada Al Ustadz Al-Fadil Sayyid Abad. Oke, Masya Allah. Takbir dong, takbir. Oke. Rajin halal kok bisa datang lurus. Nah, ini yang putri ini, Masya Allah. Oke, dari yang putri sebagai peserta terbanyak ziyadah Daurah Al-Quran PPT Al-Hikmah 2020 peringkat 3 Ustadzah Halda Fatona sebanyak 40 halaman. Peringkat kedua Ustadzah Vivin Paulina capaian ziyadah sebanyak 40 halaman. Sama ya, ini sama semua. Dan peringkat pertama Ustadzah Sayyidatur Rafi'ah dengan capaian 40 halaman. Masya Allah. Ini 40 halaman ya. Ustadz berapa tuh? Kelihatannya tinggi banget itu ya kita. 40 halaman. Ustadz Ilham berapa halaman? Ya. 10 halaman. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Kemudian dari kategori terrajin untuk putri terbaik ketiga Ustadzah Vivin Paulina. Terbaik kedua Ustadzah Halda Fatona. Ini sama ya, wajar dong. Yang terrajin ya pasti capaiannya banyak. Kemudian terbaik pertama Ustadzah Nurul Anggesti. Untuk semuanya kita takbir bersama. Takbir. Nah, oke, sudah siap? Oke, kepada teman-teman yang saya sebutkan tadi silakan maju. Yang putra dulu ya, yang putra. Ustadz Al-Mukarram, halo Ustadz Said Abad.
Yang ini ya, foto bareng ya. Yang itu yang sertifikatnya foto bareng. Pasang aja. Enggak usah. Pada beliau Ustadz Al-Kiram, Ustadz Altunda, Ustadz Asyam Maulana, tafadhal alaihi masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pulang kok lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ustaz Mira ada? Enggak ada ya. Kirain langsung gitu ke sini kan. Zaid. Alhamdulillah di hari Jumat, hari yang barokah ini kita bersama-sama kumpul dalam acara penutupan ya, daurah bagi asatidzah sekalian. Alhamdulillah ini bukti bahwa pondok pesantren juga bukan hanya memikirkan kaitannya jasmani atau kebutuhan duniawi antum, tapi juga pondok memikirkan ruhiyah antum dan juga kaitannya dengan hafalan Quran antum. Jadi dipikirkan semuanya lahir dan batin. Itu maka anggap ini bukan sebagai beban, dan ke akhir dari ini insya Allah akan dilanjutkan dengan upgrading berikutnya, dan itu semuanya bukan pada dasarnya bukan hanya untuk pondok, tapi juga untuk antum pribadi masing-masing. Ya, untuk antum pribadi masing-masing. Taib, saya yakin antum juga sudah sangat sering mendengar saya bicara kaitannya dengan Al-Quran, dan kalimat Al-Quran terus terngiang-ngiang di dalam kita. Tapi jangan sampai kemarin di muhadharah pertama kita seperti tukang bakso. Ya, tukang bakso adalah orang yang paling tidak berselera dengan bakso. Tukang bubur ayam adalah orang yang paling tidak berselera dengan bubur ayam. Maka dari itu dimulai dari motivasi yang tertinggi. Dan karena ini juga sudah mau pulang, jadi harusnya saya tidak perlu berbicara terlalu banyak ya. Sebelum mungkin nanti saya akan berbicara kaitannya dengan ya apa ya, mau'izah atau tausiah di akhir, di ujung semester ini. Kita doakan bersama-sama teman-teman kita yang sedang sakit ya, teman-teman baik yang karena penyakit yang sedang ramai kali ini, atau karena penyakit yang sedang kita tidak perhatikan tapi ternyata tiba-tiba ada ya. Dari ustadz, ustadzah atau guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk juga kaitannya dengan Covid ini, yang terpenting adalah antum senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Kebersihan itu bukan hanya untuk menangkal Covid saja, tapi juga untuk menangkal penyakit-penyakit yang lain. Diperkuat kesehatannya, diperkuat kebersihannya, gizinya diperbanyak, makannya jangan ogah-ogahan, olahraga yang cukup. Ya, biasanya putri yang mager ini. Kalau ada waktu kosong lebih baik ngukur kasur. Ya. Kalau putra kadang kebanyakan main futsalnya. Jadi kesehatannya dijaga, olahraga yang cukup atau mungkin gerak, senam, pingpong ya,
Apalagi, monggo terserah. Naik gunung, nyari capek naik gunung. Terus setelah itu juga diperkuat zikirnya, ya. Al-Ma'surat pagi dan petang, Al-Ma'suratnya dibaca. Dan yang penting juga adalah nggak boleh stres, ya, harus happy. Karena kalau seneng itu imunnya kuat. Tapi kalau sepaneng, nah, imunnya ikut sepaneng. Imunnya ikut sepaneng. Virusnya masuk dikira teman nanti. Karena sepaneng. Maka harus seneng, harus happy. Tapi happy-nya juga harus hal-hal yang kaitannya dengan yang bermanfaat. Kaitannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi itu ya sekalian, ustadz dan ustadzah sekalian. Apalagi ini antum mau mungkin pulang ke rumah, ya, dijaga kesehatannya, membawa, nggak tahu kita di jalan ada apa, padahal di rumah ada mbah kita, ada orang tua kita, maka harus dijaga kebersihannya, bawa hand sanitizer ataupun masker dan lain-lain. Fahim tuh? Sudah cukup tausiahnya? Alhamdulillahirabbil alamin ya Rabb. Alhamdulillah. Ini berseri-seri semuanya ini. Insyaallah. Sampai tanggal berapa liburnya? 31 Januari. Desember 2021. 2020 ya. Kirain sampai tanggal 1 biar 1 tahun liburnya. Jayid. Khair insyaallah. Taib, ikhwah dan akhwat sekalian, mudah-mudahan setengah jam bisa cukup karena ini juga tidak akan berlama-lama. Saya mungkin akan sedikit mengutip sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan ya oleh Imam Ad-Daruqutni dalam Mustadraknya. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-insanu mata ala ma'asha ali wa yub'atsu ala ma mata ali. Saya sudah pernah menyampaikan ini, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu sayamut akan meninggal ala ma'asha ali, sebagaimana dia hidup, dan akan dibangkitkan wa yub'atsu ala ma mata alaih, sebagaimana dia meninggal. Makanya orang syahid di medan perang itu sudah tidak perlu dimandikan, bahkan sudah tidak perlu lagi disolatkan. Baju perangnya yang penuh dengan darah tinggal ditutup ya dengan kain kafan, terus langsung dikuburkan. Kenapa? Kelak hari kiamat dia akan bangkit dalam keadaan membawa lukanya yang mana darahnya lebih wangi daripada wangi misik sekalipun. Begitu juga dengan orang yang haji, ya, orang yang haji dikuburkan dengan pakaian ihramnya, karena dia kelak ketika dibangkitkan akan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini akan meninggal. Yakin 100% kita akan meninggal semuanya? Yakin gak? Yakin. Cuma kita sering lupa ya. Karena kita sering lupa. Mati adalah sesuatu yang pasti. Dan mati tidak bersyarat sakit. Kemarin baru main futsal bareng, kemarin baru ngopi bareng, baru ngobrol bareng, tiba-tiba besoknya sudah kita sholatkan. Kemarin baru rapat bareng. Mati tidak bersyarat sakit. Mati juga tidak mempunyai syarat harus tua. Tidak bersyarat tua.
tua, muda, sehat ataupun sakit, semuanya akan merasakan kematian. Apalagi sekarang seperti zaman yang penuh dengan bala dan cobaan. Harusnya yang harus menjadi teringat ya, ketika COVID itu juga adalah bekal saya udah cukup belum. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan la adwa wala tiarah. Dalam kitab tauhid dia dikatakan tidak ada penyakit menular dan juga tidak ada tatoyur. Tatoyur itu apa? Gotak gatuk ya, kalau apa istilahnya kalau dalam Jawa itu primbon ya, iya. Disambung-sambungkan ya. Atau ya tiaroh. Tidak ada penyakit menular ataupun tidak ada juga tatoyur. Apa maksud di sini? Maksudnya adalah tidak ada penyakit menular tanpa takdir Allah. Bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Islam menafikan adanya penyakit menular. Ada penyakit menular itu. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, larilah kamu dari orang yang terkena kusta sebagaimana lari dari singa. Artinya ada. Tapi hadis yang sebelumnya berbicara tentang hakikat. Hakikatnya tidak ada penyakit yang menular kecuali dengan takdir Allah. Ada orang yang di rumah terus ya. Suaminya yang kerja, pulang ke rumah, istrinya yang sakit, suaminya biasa aja ya. Yang terkena positif corona, suaminya tanpa gejala, tanpa gejala. Kenapa semua itu? Karena takdir Allah. Kita ikhtiar ya, kita ikhtiar dengan menjaga kebersihan, pakai masker dan segala macam. Tapi semua itu adalah takdir. Bagaimana kalau seandainya takdir Allah itulah yang mengenai kita? Yang mengenai kita. Sudah cukupkah bekal kita untuk mati? Sudah cukupkah istighfar kita terhadap dosa-dosa kita? Kita masih mempunyai keinginan ya, keinginan jalan-jalan duniawi atau obsesi-obsesi yang kita tidak tahu apakah itu bernilai kebaikan di hadapan Allah atau tidak. Padahal mati telah menguntit kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, demi Allah kematian itu lebih dekat daripada tali sendal kamu. Ya, jadi tali sendal. Tapi kita sering lupa, sering lupa. Wah ini kayaknya diingetin soal mati nggak jadi libur ini. Ustaz di pondok aja Ustaz, alhamdulillah. Oh ya Allah. Ya nggak apa-apa pulang. Karena pulang juga insya Allah bernilai ibadah. Kalau diniatkan birrul walidain ya. Diniatkan apa? Birrul walidain, silaturahim kepada orang tua. Itu juga bagian dari kebaikan dan ibadah. Jadi seperti itu, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kuncinya bukan di situ. Kita semuanya sudah tahu itu. Kuncinya adalah pertama karena kita sering lupa. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita mati. Enggak itu kan ya, enggak terlalu serem kan kalimat apa mati itu. Ya sama, mati adalah salah satu fase dalam hidup kita. Sebagaimana jodoh. Serem enggak dengar kata jodoh, Mas Ustaz Hasan ini? Sen. Ya. Enggak ngeri kan? Ya nggak ngeri ya. Berarti juga mati juga sama. Karena jodoh dan mati adalah salah satu fase dalam hidup kita. Mati itu sudah pasti. Dan kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Kita bukan orang ateis ya.
yang menyatakan bahwa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Hidup kita ini ya udah, hidup terus mati. Dan di dunia doang. Tidak ada yang membuat ya, yang tidak ada yang merusak kita semuanya, tidak ada yang membedakan kita semuanya kecuali waktu. Persis seperti fisikawan hari ini. Ya, saya adalah fisikawan. Saya tidak takut mati, saya hanya takut waktu. Kayak gitu. Karena kita seorang muslim, meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Bisa jadi fi raudhatin yuhbarun, ya, di taman-taman surga, atau bisa jadi ya, fi samumin wa hamim. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Bahkan seorang ateis Jerman, Immanuel Kant, seorang ateis ini, dia berkata, pasti setelah dunia ini akan ada dunia lain. Orang ateis, pasti setelah dunia ini akan ada dunia lain. Kenapa? Dia kan gak percaya dengan akhirat, gak percaya dengan Tuhan. Dia cuman berlogika bahwa di dunia ini ada orang yang dizolimi tapi tidak bisa membalas. Ada orang yang dicurangi ya, tapi tidak bisa mendapatkan keadilannya. Di pengadilan juga ya, kadang yang menang bukan yang benar. Ada orang yang dibunuh tapi tidak mendapatkan keadilan. Ada orang yang dicuri juga sama. Ada orang yang dizolimi. Maka kata, ini bahasa saya ya, bukan bahasa Immanuel Kant ya, tapi dia membahasakan bahwa dunia ini ada orang-orang yang dizolimi atau dicurangi tapi tidak mendapatkan keadilannya. Pasti akan ada dunia lain yang dimana di situ semuanya diadili. Dia bilang gitu. Jadi mati adalah salah satu fase dalam hidup kita. Membahas tentang mati itu sudah tahu, hanya tinggal diingatkan. Dan poin berikutnya adalah, yang poin pentingnya adalah mau bagaimana kita mati. Mau bagaimana kita mati. Gak harus nikah dulu, tenang aja ya. Mati gak harus nikah dulu. Gak ada kalau malaikat Israel datang, nah nikah belum? Udah cabut. Belum. Bentar aja, sebentar. Ini baru juga mau proses. Gak ada ceritanya kayak gitu, gak ada. Bentar lagi mau akad ya. Akad jual beli, COD. Ya, balik lagi. Jadi mau bagaimana kita mati? Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya manusia akan mati sebagaimana dia hidup. Kita sering ingin sekali mati dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan berislam. Kita mau mati semuanya dalam keadaan Islam? Mau enggak? Banyak orang yang ingin mati dalam keadaan berislam, tapi sedikit mereka yang mau diatur oleh Islam. Kita mau mati dalam keadaan muslim, keadaan Islam, tapi kadang kita hidup nggak mau diatur dengan cara Islam. Jadi kalau mau mati dalam keadaan Islam, hidupnya harus mau diatur oleh Islam. Kalau mau mati lagi dalam keadaan tilawah,
Berarti kerinduannya, ya, kangennya itu untuk tilawah. Alhamdulillah. Ya Allah. Baru berhenti. Dia pengen didoain doang sebenarnya. Gitu ya. Kalau kita ingin mati dalam keadaan Islam, kita harus mau hidup diatur oleh Islam. Yang lebih spesifik dong Ustaz, dalam kebaikan. Ya alhamdulillah. Intinya adalah kita semuanya ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang terbaik. Karena dengan keadaan itulah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mau husnul khotimah. Karena kita semuanya pasti akan mati. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita. Lah sekarang bagaimana kiat-kiatnya supaya kita mau diatur oleh Islam dan senantiasa hidup dalam kebaikan. Maka sekarang temanya ini baru mau masuk tema ini. Lama ya, padahal udah hampir 20 menit. Kiat-kiatnya adalah bagaimana supaya kita, berarti kalau mau mati dalam keadaan baik berarti harus istiqomah dalam kebaikan. Lah, terus bagaimana caranya istiqomah dalam kebaikan? Caranya adalah yang pertama dan harus senantiasa diingatkan, niatnya ikhlas. Niatnya ikhlas. Bosan banget Ustaz Asmi sering ngomong masalah ini. Gak apa-apa, diingatkan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah tidak ada modus yang lain kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hafal Quran, setoran karena ingin mendapatkan pahala setiap hurufnya. Kenapa ngafal Quran? Soalnya belum dibolehkan untuk pulang, Ustaz. Ah, ini gak boleh ini. Gitu ya. Yang putri, yang terutama ini, alhamdulillah ini yang putri. Kalau Ustaz Amira nggak ada. Saya mau menyampaikan, insya Allah kayaknya masa depan tahbid putri harusnya cemerlang ini. Karena ini ya cerah insya Allah. Ini saya yang tadi maju ini ustadzah markas semuanya insya Allah ya. Jadi amunisi untuk tahun depan insya Allah luar biasa. Yang putra juga insya Allah, yang putra juga. Hafalannya banyak-banyak. Jadi yang pertama adalah karena keikhlasan kita. Menikah juga bukan cuma karena risih Ustaz ditanyain terus. Kapan nikah? Kapan nikah? Kok belum laku? Astagfirullah. Ya Allah, menusuk banget itu kalimat ya, astagfirullah. Kapan? Udah nikah belum? Kok masih sendiri? Masih mufrad? Belum musanna, apalagi jama'. Mendinglah mufrad daripada jama' taksir. Saya sedang mubtada Ustaz, mengawali dulu dan memperbaiki diri sendiri dulu. Nanti insya Allah Allah akan kabarkan yang terbaik untuk saya. Jadi nikah juga karena niat ibadah. Karena niat ibadah berarti tata caranya harus benar, prosesnya harus bagus, ya, harus bagus. Bukan karena ingin melepas masa lajang. Menikah ya menikah, kucing aja menikah. Ya, kucing juga menikah. Tapi apa yang membedakan pernikahan kucing dengan pernikahan kita? Apa yang membedakan? Niatnya, niat ibadah. Ustaz Zaki senyumnya paling lebar. Masya Allah. Ini kayaknya ini. Masya Allah. Siap apa? Ya itu urusan Ustaz Mifdol, bukan urusan saya.
Gitu ya. Gitu. Pulang niatnya juga ibadah. Mau apa? Birrul walidain. Ngajar, datang ke pondok dari rumah, mandi yang bersih Ustaz. Apa? Muzaffar ini pakai wangi-wangian, bismillah pakai sarung. Masya Allah. Datang untuk niat ibadah. Setoran niatnya ibadah. Apalagi ngajak jalan-jalan istri ya. Ustaz Selamat ya. Ustaz Selamat. Jangan diganti jadi Ustaz congratulations. Kita sudah selesai menghafal Quran, jangan panggil saya Selamat. pakai bahasa Inggris. Ngajak jalan-jalan istri, Mas, ayo jalan-jalan. Ada serta wanita? Ada? Ada. Oh, astagfirullah. Siapa Allah, insyaallah. Mungkin pengen ngajak jalan-jalan Ustaz ya. Mungkin insyaallah nanti setelah penutupan ini sembuh insyaallah. Mau jalan-jalan kemana gitu. Ngajak jalan-jalan istri itu juga niatnya menyenangkan istri, ibadah. Jadi niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Beli HP baru, Shopee. Ini video ini tidak disponsori oleh Shopee. Soalnya banyak iklannya gitu ya. Terus niatnya biar saya bisa lebih banyak mendengarkan tausiah. Alhamdulillah, masya Allah. Biar bisa banyak menginstal aplikasi-aplikasi Islami. Insya Allah minimal niat dulu aja lah, walaupun nanti setelah beli terus malah yang diakhirin apa misalnya PUBG. Ya. Jadi niat yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, karena ikhlas adalah kekuatan. Yang kedua adalah berusaha berada di lingkungan yang baik. Berusaha berada di lingkungan yang baik. Kalau sudah mendapatkan lingkungan yang baik, maka harus disyukuri. Misalnya nih pasangan-pasangan muda yang sedang nyari, saya pengen punya rumah, ya saya pengen punya apalagi apartemen, masya Allah, pengen punya sepetak tanah. Cari rumah itu bukan cuma cari murah atau strategisnya, enggak. Nilai yang paling besar dari sebuah rumah adalah apa? Lingkungannya, tetangganya. Ya, ini yang calon-calon mau menikah juga ya. Gitu. Kalau mau cari beli tanah, beli rumah, lihat tetangganya siapa. Gitu. Karena yang kita beli pada dasarnya itu bukan rumahnya doang, bukan tanahnya doang, tapi lingkungannya. Anak kita di rumah misalnya sudah diajarin yang baik-baik, ya, sudah diajarin yang baik-baik, yang bagus-bagus, terus misalnya nggak ada TV di rumah, pindah ke TV tetangga, nontonnya FTV, iya. Azab kubur. Seorang suami kuburannya diterpa meteor gara-gara jarang ngajak jalan-jalan istri ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Nontonnya akhirnya terus keluar kosakata yang gak baik. Ini dari mana ini ya? Karena memang kita dulunya beli rumah bukan karena nyari lingkungan yang baik. Jadi poin yang kedua adalah bersama dengan orang-orang yang baik. Didoakan nanti kalau bertemu dengan orang-orang yang baik. Begitu juga dengan kalau misalnya rumah kita dekat dengan ahli maksiat. Kan dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Kalau ada satu rumah
nauzubillah berbuat zina, maka 40 tetangganya dicabut keberkahan dari. Coba kita cari orang-orang yang baik untuk agar diri kita menjadi baik dan kita juga bisa memperbaiki. Lingkungan yang baik itu bukan hanya lingkungan yang semuanya paham agama, enggak. Ada lingkungan yang baik orang-orang yang belum paham agama, orang-orang yang awam tapi semangat untuk beragamanya bagus, hanya dia belum tahu doang. Itu juga ada bagian dari lingkungan yang baik. Teman yang baik mengingatkan untuk tilawah, ya. Mengingatkan untuk hal-hal yang positif. Ya minimal hobinya hobi yang mubah lah, nggak yang haram ya, atau buang-buang waktu. Kan kemarin Ustaz Mifdal juga membuat status ya, tobatnya orang-orang yang khusus adalah yang dari menyanyiakan waktu. Jadi yang berikutnya adalah lingkungan yang baik. Antum alhamdulillah di Al-Hikmah mempunyai lingkungan yang baik. Alhamdulillah. Ada guru yang senantiasa mengingatkan. Mahal banget. Ya, mahal banget. Ya saya yang kuliah-kuliah di luar negeri itu ya, terutama misalnya di Mesir ya, atau mungkin di Sudan atau di Suriah atau di tempat yang lain. Terutama sih saya cerita soal Mesir ya. Ya saya tidak menggeneralisir, tapi ketika kita sudah pindah di sana, kita sudah keluar dari pantauan ustadzah kita. Ya. Jadi adanya guru-guru itu adalah juga nikmat, diingatkan soal hafalan. Ini lingkungan yang baik insya Allah. Maka tinggal mari kita bersama-sama memperbaiki. Berikutnya selanjutnya adalah diri kita ya, yang senantiasa berbuat baik, ikhlas ya, mempunyai lingkungan yang baik dan kita berbuat kebaikan. Sebenarnya poinnya di sini yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena kebaikan ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu juga dengan keburukan. Kalau kita sesekali melakukan keburukan, cepat-cepat istighfar. Kenapa? Karena pertama berakibat yang buruk dan juga akan mendatangkan yang buruk juga. Wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Perbuatan buruk itu juga akan melahirkan keburukan yang lain. Saya pernah nggak ya cerita di sini tentang satu kisah innallaha amhala wa la yuhmil. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu saya ceritakan di akhir. Kok jadi udah lebih dari 30 menit ya. Astagfirullahaladzim. 4 menit lagi. Jadi pertama akibatnya buruk. Kalau nggak hari ini ya besok, kalau nggak pekan ini ya pekan depan, kalau nggak bulan ini ya bulan depan, kalau nggak tahun ini tahun depan, kalau nggak 10 tahun ini mungkin 10 tahun yang berikutnya, kita nggak tahu. Nah, tapi buru-buru dihapus dengan istighfar, dengan sodako, dengan amal solih. Wa'atmi sayyi'atal hasanata tamhuha. Atau akan melahirkan keburukan yang lain. Min uqubatis sayyi'ati as-sayyi'atu mithluha. Dari akibat dari keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Jadi kalau ada keburukan yang tidak kita istighfari, yang tidak kita muhasabah, maka ada waktunya ba'da asar itu habis sholat asar sendiri atau habis sholat subuh istighfar. Al-Ma'suratnya biasanya kan bareng-bareng ya, habis Al-Ma'surat selesai istighfar misalnya 100 kali, sholawat 100 kali misalnya, sambil merenung ada keburukan apa ya yang belum saya istighfari sehingga hafalan saya begitu berat, sehingga hati saya kok terasa panas di pondok. Masya Allah, jangan-jangan ada jinnya nanti ya. Sambil istighfar, ada apa ya? Oh, saya terlambat masuk halqah Ustadz. Astagfirullahaladzim.
Oh, saya scrolling Instagram. Astagfirullah. Apalagi misalnya, oh saya kemarin lihat Shopee, niatnya cuma lihat 5 menit, tapi ternyata 1 jam. Astagfirullah. Ini misal ya di istighfar. Sambil pagi atau sore itu istighfar sambil sholawat atau mungkin sambil bertasbih, sambil ingat-ingat ada keburukan apa yang belum saya istighfari. Takutnya nanti akan melahirkan keburukan yang semisalnya. Supaya kita tidak melakukan hal yang buruk, maka harus diisi dengan yang baik. Maka hidup ini harus mempunyai karya kebaikan sebagai tanggung jawab kita karena telah mengisi ruang waktu. Kan kita kan dikasih usia sama Allah. Nah, tanggung jawab kita apa? Karena kita sudah mengisi ruang waktu ini. Nah, karena waktu adalah suatu ruang, kalau tidak diisi dengan kebaikan, maka dia akan diisi dengan keburukan. Kayak ini kan air botol, kalau nggak diisi air akan diisi oleh angin. Ya, airnya saya masukin, isinya adalah angin. Kalau nggak diisi air putih, air teh, air kopi. Kalau nggak diisi semuanya, diisi oleh angin. Maka harus senantiasa sibuk dengan kebaikan. Maka saya katakan, jangan sekali-kali melakukan hal yang buruk. Kalau sudah terlanjur melakukan hal yang buruk, segera diistighfari atau sedekah atau melakukan hal-hal yang baik. Tapi pada dasarnya harus diisi dengan sesuatu yang baik. Maka sibukkan diri sesuatu dengan yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz, atau dalam riwayat lain wala ta'jiz. Semangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk kamu dan jangan pesimis, jangan lemah, jangan putus harapan. Jadi isi dengan sesuatu yang bermanfaat, termasuk juga liburan kita. Kalau sudah melakukan kebaikan dan kita ikhlas, maka insya Allah akan lahir kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa sih harus kebaikan? Pertama, karena kebaikan itu akan menyelamatkan kita. Karena kebaikan itu akan menyelamatkan kita. Amal solih itu akan berpengaruh kepada masa depan kita. Amal yang buruk juga akan berpengaruh kepada masa depan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, badiru bil a'malis solih fitanan kaqita'il laili muzlima. Bersegeralah kamu dalam amal-amal yang solih sebelum datang fitnah yang gelap gulita seperti malam hari. Poinnya di sini adalah bersegeralah dalam amal yang baik sebelum datang fitnah. Secara logika artinya kebaikan-kebaikan kita hari ini akan berpengaruh kepada menyelamatkan kita terhadap fitnah-fitnah di masa yang akan datang. Maka dikatakan asuransi yang terbaik untuk diri kita adalah amal solih kita. Asuransi yang terbaik untuk diri kita adalah amal solih kita. Antum juga mungkin pernah lihat videonya Ustadz Adi Hidayat yang pertama kali viral itu tentang ketika menceritakan tentang silsilah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nanti silsilahnya itu nyambung. Jadi orang-orang yang baik itu senantiasa didominasi dengan nasab yang baik. Kenapa sih? Bukan nasabnya. Jadi harus diingat ini. Poinnya itu bukan nasabnya, tapi amal solihnya. Amal solih orang tua itu berpengaruh kepada anaknya, bahkan keturunannya. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Dibaca ya setiap Jumat ya. Udah baca belum Al-Kahfi? Nah.
Kata Nabi Musa kepada Khidir, kenapa engkau merenovasi rumah yang hampir ambruk dan enggak mengambil upah darinya? Kita kan lagi butuh. Kata Nabi Khidir, adapun tembok rumah itu adalah milik 2 anak yatim. Yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawahnya ada harta peninggalan orang tua mereka. Wa kana abuhuma sholiha. Dan karena orang tua mereka adalah orang tua yang solih. Jadi kebaikan itu bukan hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, tapi juga anak cucu kita. Makanya ketika kita malas ngapal Quran, tanya kepada diri kita sendiri, mau nggak anak kita nanti malas ngapal Quran? Mau nggak? Kita sibuk traveler, mau nggak anak kita nanti juga sibuk kayak gitu? Kita sibuk main game, ya. Tanya, mau nggak nanti anak kita kayak gitu juga? Kita sibuk chattingan dengan lawan jenis, mau nggak nanti anak kita kayak gitu juga? Kita nggak bersemangat dalam kebaikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan bahwa Abu Huma itu adalah kakek yang ketujuh. Kakek yang ketujuh. Jadi bukan orang tuanya itu Abu Huma, Abu di sini bukan adalah orang tuanya pas. Karena dalam Al-Qur'an ada dua istilah, abun sama walidun. Dua-duanya bermakna ayah kalau di Indonesia. Tapi kalau walidun dalam Al-Qur'an itu pasti ayah biologis. Pasti ayah biologis kalau walidun. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan ayat-ayat yang lainnya kalau sudah ada kalimat walid itu artinya ayah, itu berarti pasti biologis. Tapi kalau abun itu bisa jadi ayah millata abina Ibrahima Hanifah, bisa jadi ayah ideologis, nggak ada hubungan darah tapi ada hubungan ideolog. Atau bisa juga paman, ya, seperti kalimat ya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishak. Saya tanya, anaknya Yakub, ya, anaknya Yakub, Ismail itu berarti kakeknya bukan? Bukan. Anak-anak Yakub, ayahnya Yakub, ya, ayahnya Yakub adalah Ishak, ayahnya adalah Ibrahim. Tapi kenapa Nabi Ismail disebut-sebut di sini? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa ilahan wahidah. Jadi kalimat abun itu tidak senantiasa bermakna ayah biologis. Bisa jadi paman, bisa jadi kakek, bisa jadi buyut. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan bahwa ayat ini yang dimaksud adalah kakek yang ketujuh. Jadi amal soleh kakek yang ketujuh bisa sampai mensyafaati anak keturunan yang di bawahnya. Nah, ini berarti hati-hati banget. Berarti kalau anak kita langsung berpengaruh banget, kuat banget ikatannya. Jadi harus sibuk dengan kebaikan. Kalau kita mau sibuk dengan keburukan, nih Abad sama itu Keisha sudah masih ada di sini. Oh ya, ini tingkat langsung dewasa ini dua anak ini. Cepet gede nih. Kajiannya sudah kajian ustadz dan ustadzah ini, masya Allah. Keren pokoknya markas. Tahun depan perbanyak. Gitu ya. Jadi berpikir panjang, jangka panjang. Begitu juga dengan keburukan. Keburukan itu balik lagi, saya masih bahas tentang kebaikan ya. Saya belum selesai. Dalam surat As-Saffat dikatakan tentang Nabi Yunus. Ya. Panabadnahu bil ara wa huwa saqim. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi gimana? Ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yunus setelah diambil oleh ikan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya dia bukan termasuk orang-orang yang bertasbih,
la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka akan senantiasa di dalam perut ikan hiu tersebut sampai hari kiamat. Artinya mati di dalam perut ikan tersebut. Jadi kuburannya. Terus apa yang menyelamatkannya? Apa yang menyelamatkan Nabi Yunus? Falaula annahu kana itu berarti fi'il madhi atau fi'il mudhari? Hah? Fi'il madhi itu berarti sudah terlampau. Kalau Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang bertasbih dulunya, maksudnya senantiasa bertasbih, maka dia tidak akan selamat dari perut ikan hiu tersebut. Wa nada min zulumatin alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi karena tasbihnya diselamatkan. Mungkin suatu saat kita juga, saya dan antum sama-sama punya masalah kelak di masa depan. Gak apa-apa, jangan resah. Hidup itu masalah. Ujian itu pasti, sabar adalah solusi. Status A. Ya, jangan resah, hidup itu masalah, pasti ada masalah. Mungkin suatu saat nanti di masa depan saya dan antum punya masalah. Siapa yang menyelamatkan kita? Daurah tahfidzul Quran akhir semester 1 tahun 2020, ya tahun ajaran 2020-2021. Tilawah selama 1 pekan, nggak berhenti dapat 1 lembar. 1 lembar. Apalagi yang dapat 40 lembar. Masya Allah, biidznillah. Ternyata masalah ini hilang seketika gara-gara apa? Ya, kalau seandainya dia dulu nggak semangat waktu daurah, wah ini pasti masalahnya udah langsung besar gitu. Jadi amal solih kita ya, itu akan berpengaruh dan akan menyelamatkan kelak di masa depan kita. Jadi itu celengan Ustaz dan Ustazah. Kita baca Quran, sibuk dengan kebaikan itu bukan karena disuruh Ustaz Miftol, disuruh oleh pondok, enggak. Itu karena supaya kita selamat nanti di masa yang akan datang, masa depan. Begitu juga dengan keburukan. Kelak akan menjadikan kita celaka, sebagaimana kebaikan akan menyelamatkan kita. Fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Firaun coba syahadat di akhir hayatnya. Apa kata Allah setelah itu? Al-ana, baru aja kamu sekarang aja kamu baru taubat. Apa kalimat berikutnya? Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Padahal dulu kamu adalah orang-orang yang suka bermaksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang perusak. Jadi maksiat dan merusak itu akan menjadi hijab terhadap hidayah di akhir hayat. Status A. Gitu ya. Jadi ya, maksiat itu akan menjadi hijab terhadap hidayah di akhir hayat. Kalau maksiatnya nggak diistighfari dan terus menerus. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam tentang Firaun di sini? Dulunya al-ana wa qad asaita, sekarang kamu taubat. Wa qad asaita, dan sebelumnya kamu telah bermaksiat. Wa kunta kana yakunu, ya. Kunta kuntuma kuntum. Wa kunta, dan kamu adalah orang yang minal mufsidin, termasuk orang-orang yang merusak. Jadi amal keburukan kita itu berpengaruh kepada masa depan kita. Sibuklah dengan kebaikan. Terakhir insya Allah,
terakhir kaitannya dengan keburukan ini, ada sebuah kisah. Ya. Imam Al-Khattabi dalam kitab Adalatus Sama, satu kitab namanya Adalatus Sama, keadilan langit. Judulnya keadilan langit. Beliau menulis satu kisah, judulnya adalah Innallaha amhala wala yuhmil. Innallaha amhala wala yuhmil. Sesungguhnya Allah itu pelan-pelan, mahlan itu artinya kan pelan. Innallaha amhala, sesungguhnya Allah itu pelan-pelan, wala yuhmil, tapi nggak pernah lupa. Dulu di Baghdad ada seorang penjual daging sapi, daging ayam, daging onta, dan dia sering sekali kalau malam itu mencacah-cacah barang dagangannya. Menjelang subuh dia pulang, dan nanti buka tokonya ketika matahari sudah mulai tinggi atau waktu duha. Kebiasaannya dia. Dan dia dari antara rumah dengan pasarnya melewati beberapa kampung, dan dia seringnya adalah sambil jalan kaki. Sambil jalan kaki. Minum dulu kasihan yang sudah nyiapin. Suatu saat dia pergi malam hari mencacah-cacah dagingnya. Menjelang subuh dia pulang. Pulang bajunya penuh dengan darah. Darah apa? Darah daging. Sambil bawa pisau. Pas dia berjalan di kegelapan, kan menjelang subuh gelap, tiba-tiba ada orang yang berteriak minta tolong. Akhirnya dia segera mencari sumber suara tersebut, dan ternyata sumber suara tersebut di sebuah rumah. Ketika dia mendekati rumah tersebut, mau masuk ke pintunya sudah terbuka. Ada seorang laki-laki yang penuh dengan darah, sudah ditusuk, keluar dari rumahnya sebelum amruk, meluk dia, terus dia jatuh. Tiba-tiba manusia berkumpul semuanya. Berkumpul. Apa yang dilihat pemandangannya? Seorang laki-laki baju penuh dengan darah, pegang pisau, di sampingnya ada mayat. Jadi gimana? Ya pasti ini adalah pembunuhnya, padahal pembunuhnya bukan. Akhirnya diseret orang ini. Ya, pembunuh kamu. Bukan saya pembunuhnya. Saya cuma penjual daging. Ya, mana ada pembunuh yang ngaku kan gitu ya. Mana ada pembunuh. Akhirnya ya dibully, dihukumin, dibawa ke pengadilan. Sudah dibawa ke pengadilan, ya, diadili dalam suatu pengadilan, dan karena saksinya banyak orang sekampung, termasuk pisaunya jadi bukti. Akhirnya hakim memutuskan bahwa orang ini dikisos. Padahal orang yang salah bukan. Keluarganya datang menjenguk, anak istrinya, sanak saudaranya. Demi Allah, bukan saya pembunuhnya, saya nggak pernah membunuh orang itu. Saya cuma penjual daging. Akhirnya tibalah di hari, saya singkat aja ya ceritanya. Tibalah di hari, serius banget tuh saudara Rahma. Bersambung ya semester depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersambung. Sama. Lanjutin dikit lagi. Jam berapa? Oh, sudah hampir jam 11. Jadi bablas ya, gak setengah jam. Astagfirullahaladzim. Emang salah sih ngomong itu banyak ngomong. Tibalah di mana di hari dia dieksekusi. Ya. Di hari Jumat di lapangan dilihatin orang-orang semuanya. Datang Algojo bawa pedang. Bersambung. Dia masih teriak-teriak dan berkata, "Wallahi, demi Allah, saya enggak
bukan membunuh orang itu. Saya tidak membunuh. Saya tidak bersalah. Saya penjual daging. Tanya kepada tetangga-tetangga saya yang sesama penjual, tanya. Saya terbiasa lewat kampung itu. Saya bukan pembunuh. Terus akhirnya karena algojonya besar-besar, dipegang, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lehernya udah ditanggalkan, pedangnya udah diayunkan. Kok jadi film horor ini? Tiba-tiba bilang, oke, saya tidak akan lari. Saya tidak akan lari. Tapi berikan saya berbicara sebentar sebelum kamu mengeksekusi saya. Akhirnya dia berdiri dan berkata, Ayyuhan nas, wahai manusia, demi Allah aku bukan pembunuh orang yang kalian lihat. Bukan aku pembunuhnya. Aku tidak membunuh manusia malam itu. Tapi aku membunuh 20 tahun yang lalu. Tapi aku membunuh 20 tahun yang lalu. Dulu waktu aku masih muda, aku adalah seorang pegawai atau kuli yang kerjanya adalah memindahkan jamaah haji dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ketika aku masih muda, dan pernah suatu saat aku memboncengkan seorang gadis perempuan bersama dengan ibunya. Karena sering memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari Mekah ke Mina, dari Muzdalifah ke tempat jumroh dan ke yang mana, ke yang lain. Akhirnya aku jatuh cinta kepadanya. Ya, aku jatuh cinta kepadanya. Karena aku jatuh cinta kepadanya, aku datangi orang tuanya. Ah, gitu dong, gentle. Datangi orang tuanya. Ya, Ustaz Mustafa nih. Ketika aku datangi orang tuanya, dan dia menolakku. Kenapa? Karena aku tidak punya harta. Astagfirullah, kasihan. Karena aku tidak punya harta. Akhirnya orang tuanya menolakku. Hingga aku pun pergi dan melupakan rasa sakit ini. Masya Allah. Aku berusaha melupakannya. Setelah 3 tahun berikutnya, aku masih berprofesi sebagai orang yang memindahkan satu jamaah ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Hingga aku memindahkan seorang perempuan bersama dengan anaknya yang kecil. Aku pindahkan dia dari satu tempat ke tempat yang lainnya, memenuhi kebutuhannya. Dan alangkah kagetnya ketika aku melihatnya, ternyata dia adalah perempuan yang 3 tahun lalu ayahnya menolakku. Halda semangat banget. Akhirnya ketika di suatu tempat yang sepi, aku mengingatkannya 3 tahun yang lalu. Apakah engkau masih ingat bahwa aku adalah orang yang datang kepada orang tuamu? Aku masih menyimpan rasa itu. Masya Allah. Ini bahayanya nih, kalau mengikuti perasaan ini kayak gini nih. Maka kata si perempuan tersebut, ya, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan laki-laki lain, dan ini adalah anakku. Tapi karena aku sudah kesetanan, kerasuki setan gitu ya, aku bawa dia ke tempat yang sepi. Aku bawa dia ke sebuah sumur, dan aku memintanya untuk melayaniku, kata si laki-laki ini. Dan dia tidak mau. Aku ambil anaknya, aku masukkan ke dalam sumur, dan dia tetap tidak mau. Sampai anaknya, apa udah bahasa Jawanya, dilelep kayak gitu ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Lelep kayak juga. Ditenggelamkan. Kok Ibu Susi aja ditenggelamkan. Ya, aku masukkan ke dalam air sampai anaknya mati. Dan dia pun tetap tidak mau melayaniku. Akhirnya si perempuan itu aku masukkan juga ke dalam sumur dan mati. 20 tahun yang lalu, demi Allah, tidak ada yang melihat kejadian itu kecuali mataku dan mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam tanda kutip. Tidak ada yang menyaksikan itu kecuali aku dan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini aku akan dihakimi
Aku akan dikisos karena dosaku 20 tahun ya. 20 tahun. Langsung gitu ustaz dan ustazah sekalian, inti dari muhadharah ini di akhir tahun 2020, malam baru udah nggak perlu kemana-mana, cukup tidur yang nyenyak, habiskan kuota apa Korea ya cukup diisi dengan ya biasa aja, sama seperti hari-hari yang lain, ya, nggak ada yang spesial, ya. Biasa, tidak perlu menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain, dan sehingga nanti kita akan dimatikan dalam keadaan melakukan kebaikan, ya. Dan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari segala macam keburukan. Intinya adalah senantiasa istiqomah dalam kebaikan bersama dengan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita ke dalam surga dengan syafaat Al-Qur'an. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita mendapatkan surga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Berarti al-insanu sayamutu ala ma asya alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Gitu Ustaz. Insyaallah jazakumullah khairan katsiran, banyak sekali ya insight yang bisa kita ambil. Monggo kalau ada yang kayaknya nggak ada yang nanya Ustaz. Kayaknya sudah nggak ada yang bertanya rasa-rasanya, dan tidak ada juga yang menanggapi. Bukan nggak ditanggapi, maksudnya nggak dikomentari, sudah cukup, intinya seperti itu. Maka sebaik-baik penutup adalah doa, dan doa terbaik adalah dari orang yang insya Allah menurut kami terbaik yang ada di sini. Oleh karena itu Ustadz Asep kita minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa akhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa ansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim wa hadihim subulas salam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridan wa lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina bihi masa'ibad dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina ya rabbal alamin. Allahumma man arada bil islami wal muslimina khaira fawaffiqhu li kulli khair, wa man arada ghaira dhalika fakhudhu Allahumma akhdha azizi muqtadir waj'alhu ibratan liman yaqtadir. Allahumma ij'al man yamkuruna fina wa'id makrahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara resmi dengan doa tersebut selesailah daurah Al-Quran Al-Hikmah 2020. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ya Ustaz sekarang udah. Insyaallah
karena pengumuman sudah diawalkan tadi, setelahnya untuk snack dan makan siang sudah ada Ustaz. Untuk putri nanti sembari keluar bisa diambil, untuk yang Ustadz ada di bagian belakang. Mari kita tutup penutupan daurah Al-Quran ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membuka juga menutup acara daurah Al-Qur'an ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.